Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini kita dapat kembali hadir di Ustaz Menjawab dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara satu tema, yaitu takwa tersandung oleh sekularisme. Ya, satu tema yang sedikit unik ya. Biasanya kalau tersandung batu misalnya, tapi justru yang tersandung takwa oleh satu paham yang lain yang di luar takwa, yaitu sekularisme. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau adalah Ustaz Rahmat Ibnu Umar. Ya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sudah Ramadan keberapa ini sekarang Ustaz? Nampaknya 6 Ustaz. 6 ya? Begitu cepat ya, iya. Begitu cepat waktu berlalu, tanpa terasa sudah hari ke-6. Baik Ustaz, bagaimana kita membahas tema ini? Tafadhol. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz Azanul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita di hari ke-6 bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa ini, di mana kita sama-sama tahu dan sudah sama-sama memahami apa dibalik Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sudah masyhur, saya pikir ayatnya yang rata-rata sudah sangat hafal ya Ustaz ya. Ya, saya kira sudah hafal semua sudah nih. Sangat hafal lah, anak hafal juga ya. itu. Bagaimana Bagaimana Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu menyeru Ustaz ya, menyeru orang-orang yang beriman agar mereka berpuasa. Di mana Allah dalam firman-Nya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian orang beriman puasa itu di bulan Ramadan, sebagaimana kewajiban ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, Ustaz ya, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah mewajibkan puasa ini, kemudian di ujung ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, inilah awal mula pembahasan kita nanti, insya Allah ya Ustaz ya. Betul. Jadi karena memang suasananya suasana Ramadan dan suasana puasa, di mana kita semua saya pikir juga merasakan dan menginginkan agar apa yang menjadi predikat dari Allah itu bisa sama-sama kita raih ya Ustaz ya. Yeah. Yakni agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang takwa, juga sudah sangat masyhur definisi yang tidak diselisihi ya Ustadz ya, bahwa takwa itu tidak lain adalah mengikuti apa-apa yang sudah menjadi perintah Allah dan juga menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah. Artinya ini adalah definisi yang tidak ada perselisihan ya Ustadz ya, bahwa takwa itu identiknya memang adalah orang-orang beriman yang berusaha, berupaya sekuat maksimalnya agar bisa mengikuti apa-apa saja yang menjadi perintah Allah, dan juga bisa menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita bicara sekulerisme, maka secara umum juga akan bisa kita pahami definisi yang paling umum itu tidak lain adalah paham atau keyakinan yang memisahkan agama dari kehidupan.
Jadi ini adalah sebuah iktikad, keyakinan yang lahir dari Eropa. Pada saat dimana dahulu kala Eropa itu dalam kegelapan ketika didominasi oleh kaum gereja dan kaisar. Nah, di mana masyarakat Eropa pada saat itu dieksploitasi ataupun diintimidasi ataupun dijarah hak-haknya gitu ya. Diambil hak-hak mereka, dirampas atas legitimasi kaum agamawan, bahasa kita sekarang gereja gitu saja. Nah, jadi para kaisar itu atau kaisar-kaisar Eropa itu dengan kekuasaannya itu mengambil hak-hak rakyat gitu ya, tanah-tanah rakyat diambil gitu, dan itu semua mendapat legitimasi dari gereja. Nah, kemudian perjalanan panjang Eropa yang seperti itu, kemudian bermunculanlah para pemikir yang kemudian melakukan pergerakan, begitu Ustaz ya. Betul. Melakukan pergerakan untuk keluar dari keadaan itu. Karena tentu manusia yang punya kecenderungan merdeka gitu Ustaz ya. Manusia itu kan secara naluriah tidak suka dalam intimidasi gitu Ustaz ya. Manusia itu secara fitrahnya tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Maka bermunculanlah para pemikir-pemikir yang kemudian melakukan pergerakan. Jadi bukan sebatas berpikir, tapi mereka mengajak orang untuk mengambil pemikiran yang sudah mereka gagas. Dan terjadilah benturan pada saat itu antara gereja dan kaisar, antara gereja kaisar dan para pemikir, Ustadz ya. Nah, terjadi gesekan hingga kemudian pergerakan ini yang panjang itu melahirkan dua kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu sangat ekstrim, di mana mereka menganggap agamalah yang menjadi pokok persoalan, ya. Agamalah yang menjadi pokok persoalan. Kenapa kemudian Eropa itu mengalami kegelapan? Maka mereka mengambil teori bahwa agama itu harus ditiadakan. Nah, maka muncullah apa yang disebut dengan istilah keyakinan komunis, ya Ustaz ya, ataupun sosialis. Mereka memang meniadakan agama. Jadi mereka menganggap agama itu candu, bukan hal yang penting bagi manusia. Agama itu bagi mereka adalah menghambat produktivitas manusia. Nah, itulah menjadi keyakinan komunis, dan mereka berkumpul di bagian Eropa Timur pada saat itu. Begitu Ustaz ya. Kemudian ada sekelompok pemikir lain yang mengatakan persoalannya bukan pada agama diakui apa tidak, tapi yang menjadi persoalan adalah agama cukup menjadi urusan individu, tidak boleh mencampuri urusan kehidupan, tidak boleh mencampuri urusan negara. Nah, jadi kalau tadi yang pertama itu meniadakan agama, kalau yang kelompok kedua masih sama-sama orang Eropa juga saya. Nah, kelompok yang kedua menganggap bahwa agama tidak dibahas dari sisi ada apa tidaknya, tapi jangan dibawa agama ini pada kehidupan. Bahasa kita sekarang lebih mudah dipahami, agama itu akhirnya itulah yang disebut dengan fasluddin anil hayah. Agama dan negara dipisahkan. Nah, kemudian keyakinan ini juga dominan gitu saja. Dominan kemudian hidup di belahan Eropa Barat pada saat itu, kan begitu Ustaz ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi asas bagi Eropa itu keluar dari dominasi gereja dan kaisar pada saat itu Ustaz. Jadi pemikiran atau keyakinan pemisahan agama dari kehidupan menjadi pijakan baru bagi pergerakan Eropa pada saat itu. Nah, sehingga kemudian memang mendapatkan momentumnya hingga bisa meruntuhkan dominasi gereja dan kaisar itu. Maka bangkitlah
Eropa pada saat itu. Kita mengenal istilah Renaissance gitu ya, masa kebangkitan Eropa itu dimulai dari Perancis dan Inggris kan begitu. Saya pikir ini awal mulanya sekularisme dan juga nanti bisa kita kaitkan ke takwa. Di mana dia bisa jadi tersandung atau di mana dia bisa menjadi sandungan bagi takwa itu gitu Ustaz. Saya pikir begitu Ustaz ya. Ya baik, para Ustaz yang Allah muliakan, tadi kita sudah sama-sama menyimak ya apa perbedaan antara takwa dan sekularisme. Dan nanti sebentar lagi kita akan sampaikan sana apa yang membuat takwa itu tersandung oleh sekularisme. Baik, kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.